Nah, ini resiko tadi ya, resiko-resiko bisnis. Nah, ini resiko dalam sebuah bisnis itu apa sih sebenarnya? Resiko itu dalam dunia bisnis bisa meliputi ketidakpastian, ya, ketidakpastian pasar, ketidakpastian pasar itu dalam artian pasarnya nggak bisa ditebak, daya belinya itu kadang cepat drop, kadang juga cepat naik gitu ya. Atau ketidakpastian itu yang berhubungan dengan eh, kebijakan perekonomian misalnya, baik kebijakan dunia maupun lokal di negara kita gitu. Kemudian risiko itu juga merupakan konsekuensi ya, konsekuensi yang muncul atau dampak dari apa ya, salah satu yang berhubungan dengan kerugian gitu. Itu resiko terbesar orang berwira swasta adalah merugi. Itu konsekuensi atau resiko dari orang berwirausaha. Nah, ini juga ada risiko itu berhubungan juga dengan rezeki gitu ya. Resiko, rezeki, rezeki itu podo sebenarnya. Risiko itu kan bahasa Inggris saja sama dengan resiko, kemudian rezeki itu serapan dari bahasa Arab, bahasa Jawa ya rezeki gitu ya. Jadi kadang antara resiko dan rezeki itu saling berhubungan gitu. Kadang orang dengan beraninya mengambil risiko itu maka akan mendatangkan rezeki gitu. Atau sebaliknya untuk mendapatkan rezeki Anda harus berani mengambil risiko gitu. Misalnya dalam hubungan sosial kita, uh, ketika kita tahu ya teman kita misalnya mempunyai masalah gitu, kita mau masuk nih ngasih bantuan ya misalnya nasihat atau apa, itu pasti ada resikonya gitu. Resikonya dalam artian kita nantinya akan pusing gitu ya, terlibat dalam permasalahan gitu. Tapi ada juga akan menghasilkan rezeki juga gitu. Ketika kita uh, masuk berempati misalnya berusaha memberikan apa namanya, istilahnya Anda nolongin dia supaya nggak ini gitu ya, supaya terbuka wawasannya. Itu selain resiko Anda terlibat dan nantinya Anda akan pusing sendiri gitu. Tapi ada juga nanti faktor rezekinya, misalnya ya ternyata dia jadi simpati dengan Anda, tertarik dengan Anda, kan ini di pacaran. Nah, itu juga bagian dari rezeki. Jadi risiko dan rezeki itu saling berhubungan gitu. Kemudian juga kadang kita itu berhitungnya kalau saya mengambil resiko ini worth it nggak ya, sepadan nggak dengan hasil balikan yang saya dapatkan. Itu resiko. Jenis-jenis resiko dalam bisnis. Yang pertama resiko murni. Resiko murni itu resiko hilang atau rusak aset yang dimiliki. Misalnya kalau kita mempunyai bisnis retail gitu ya, apa ya, eh, sembako misalnya. Ternyata ada apa namanya, ada di luar kendali kita, ternyata toko kita lagi diserang sama tikus sehingga beras-berasnya rusak. Nah, itu resiko murni karena tidak di luar kendali kita itu. Kecelakaan kerja, misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran sehingga habis barang-barangnya, itu resiko. Atau tanpa sengaja misalnya pekerja kita kepleset atau apa, pecah deh telur-telur keranjang. Nah, itu risiko murni. Bencana alam itu ya, tiba-tiba banjir gitu, rusak semua produknya. Yang jualan mebelnya kerendam air jadi rusak, itu resiko murni. Kemudian ada resiko spekulatif, resiko karena perubahan harga input, perubahan harga output. Resiko resiko harga itu paling besar terjadi seperti apa ya contohnya ya? Hmm,
pedagang emas kali ya. Pedagang emas itu nilai spekulatifnya lumayan juga gitu ya. Jadi kadang harga emas itu sangat tinggi gitu. Ketika kemarin beberapa waktu lalu itu harga emas itu per gramnya bisa sampai 900.000. Padahal mereka beli di angka 500.000. Nah itu berapa berapa banyak selisihnya? 9.000 ke 900.000 ke 500.000, 400.000 per gram. Nah, masing-masing orang udah punya berapa? Kalau punya 100 gram tinggal ngaliin aja 100. Itu kalau mereka pada beli semua dia untung, tapi kalau pada jual semua dia ada selisih kerugian. Begitu emas turun di harga yang rendah mereka pada beli semua. Nah itu harga resiko spekulatif dan mereka tetap eksis gitu di dalam perdagangan emas gitu. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa itu. Tidak punya ilmunya tentang peremasan. Resiko kredit juga itu resiko yang spekulatif. Kalau kita meminjam di perbankan ya, meminjam kredit itu resikonya juga spekulatif. Spekulatif dalam artian kita dalam hidup perusahaan yang normal kita bisa menghasilkan uang sekian banyak gitu ya. Nah itu bisa sekian persen digunakan untuk membayar kredit. Tapi dalam kondisi pasar yang tidak stabil itu kadang kita bisa mempunyai apa namanya penghasilan yang besar sehingga bisa menyisihkan untuk kredit. Nah kadang ketika kita dalam kondisi yang nggak bagus kita nggak bisa membayar kredit. Resikonya ya kena penalti kredit itu dengan bunga yang lebih besar lagi. Nah, itu yang disebut dengan resiko spekulatif. Bentuk-bentuk kerugian atau akibat dari resiko itu ada kerugian secara langsung dan kerugian yang tidak langsung. Yang secara langsung nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung resiko yang terjadi. Tadi kalau kena resiko murni gitu ya, itu kita mengalami kerugian langsung. Kalau banjir, barang-barang produksi berupa mebel rusak semua, itu berapa nilai kerugiannya, itu kerugian langsung yang harus dikeluarkan. Kerugian tidak langsung itu kerugian yang ini kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima. Misalnya ada nih kalau dalam pembayaran itu dia bukan pembayaran yang cash keras, kadang butuh molor beberapa waktu. Nah, kadang orang curang nggak mau bayar tepat waktu. Nah, selisih keterlambatan pembayaran itu juga mempunyai nilai kerugian secara tidak langsung gitu. Sebenarnya mereka juga bayar sih utangnya 1 juta ya dibayar 1 juta, tapi dalam waktu sekian ini uang 1 juta nilainya sudah turun sehingga secara tidak langsung kita juga rugi gitu. Secara nominal enggak, tetapi secara nilai uang kita mengalami kerugian. Munculnya biaya operasional tambahan. Nah, ini juga kerugian yang tidak langsung. Kalau dalam kondisi normal tidak ada biaya pengantaran, tapi karena ada COVID ini orang nggak mau datang ya udah ada biaya operasional untuk pengantaran. Nah ini ada kerugian juga secara tidak langsung gitu. Paling nggak dia mengurangi keuntungan, kerugian tidak langsung. Kesempatan investasi yang hilang itu kerugian yang tidak langsung. Misalnya kita mau emas lagi ini nih, lagi nilainya lagi turun nih. Saya mau beli nih, investasikan ke emas. Tapi ternyata apa namanya? Kita mau beli emasnya sudah naik lagi. Nah, secara uang kita kan nggak rugi, tidak apa namanya? Uang kita tidak hilang atau tidak kemana-mana. Tapi kesempatan yang harusnya kalau saya beli tadi itu murah nih saya dapatnya. Nah, ketika naik, nah saya dapat selisih margin untuk menjual dengan harga yang bagus. Nah, karena kurang ini, kurang cepat membelinya, jadinya kesempatannya hilang. Izin bertanya, Bu. Ya. Bisa kembali ke slide sebelumnya, Bu? Slide sebelumnya. Ini? Ya. Nah,
Kalau tadi kan dijelaskan kerugian-kerugian ini seumpama kita dalam hal investasi, Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya itu soal kalau kita bicara sebagai sebuah perusahaan manufaktur, Bu. Sebuah perusahaan manufaktur kan pada umumnya pasti memiliki asuransi gitu ya, Bu ya.